Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah nahnu nashkuru ala jami'in ni'am allati qad an'amana bi ni'amin katsirah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Dan kita semua di sini, antum juga semua bersyukur dengan berdoa memohon supaya tidak Allah angkat nikmat tersebut dari diri kita, dan juga tidak Allah angkat dari keluarga kita, dari orang tua kita, dari kakak kita, dari adik kita, dan semua orang-orang yang ada di sekitar kita dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal kita sudah membahas salah satu kaidah yang penting yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Kita sudah membahasnya. Yang pertama apa? Wa qulu linnasi husna, dan hendaklah engkau sekalian berkata-kata dengan perkataan yang baik, karena akan menyambung dengan bahasan kita poin yang kelima ini. Lalu yang kedua, kita juga sudah membahas di surat Al-Baqarah. Ada yang masih ingat? Wa asa apa? Wa asa an takrahu apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Ya. Itu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Lalu yang ketiga, kita juga sudah membahas wala tansaul fadla bainakum. Jangan pernah engkau lupakan bahwa orang-orang di sekitar kita semua ini masing-masing punya kelebihannya. Masing-masing punya kelebihan. Jangan pernah terus kemudian kita meremehkan bahwa kita yang lebih baik, bahwa ternyata ada orang-orang di sekitar kita yang justru juga punya kelebihan dan punya kebaikan. Wala tansaul fadla bainakum. Lalu yang keempat, di minggu lalu kita sudah membahas apa bahasanya? Ada yang masih ingat? Ayat balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia itu mengetahui kualitas dirinya. Makanya nanti kalau ada yang istilahnya di dunia sekarang saat ini tes psikologi, tes kemampuan, tes potensi akademik, itu hanya bagian kecil dari ayat ini, bahwa balil insanu ala nafsihi basirah, bahwa semua manusia itu pasti setiap orang itu yang lebih tahu tentang dirinya. Walau alqa ma'adzirah, walaupun terus kemudian mengungkapkan ma'adzir, udzur, apa, udzur atau keluhan-keluhan, ya. Tapi sebetulnya dia mampu dan punya kemampuan. Di sini ada yang pernah dikejar anjing nggak? Siapa yang pernah dikejar anjing? Nih, Mas Hasan.
Abdillah. Pernah ya? Larinya cepat mana? Cepat kita ya? Cepat kita. Bahkan dalam sebuah tes ada tembok di depan kita setinggi 2 meter, tapi terus kita dikejar anjing. Ternyata ini bisa loncat. Bisa loncat. Ini 2 meter loh. 2 meter. Ini kalau pintu ini hanya 180, ini 2 meter. Lari dan ternyata karena dikejar anjing saking ininya lari dan bisa. Tapi kalau suruh dicoba latihan lari 2 meter itu nggak nyampe. Lari terus loncat ya, loncat dengan ketinggian 2 meter itu ternyata nggak bisa. Karena apa? Tidak ada dorongan yang kuat. Tidak ada dorongan yang kuat bahwa ini kalau nggak lari pasti digigit, pasti digigit. Nah itulah namanya balil insanu ala nafsihi basirah. Sehingga tugas kita semua, tugas antum semua di sini adalah menggali potensi dan kemampuan antum. Jangan terus kemudian merasa malas, merasa ragu. Imam Nawawi ketika membahas salah satu bahasan fikih, ya, dan terus dia merujuk satu buku. Apa yang dia sampaikan? Saya telah membaca buku dari karangan gurunya sebanyak 420 kali. Nah, kalau antum baru baca Jurumiyah belum sampai sebanyak itu berarti masih belum. Ya, jadi masih sabar saja, jalannya saja semuanya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas kaidah yang kelima dari kaidah Quran, yaitu wa qad khaba man iftara. Terdapat di dalam Al-Quran surat, ada yang tahu? Ini hanya potongan surat wa qad khaba man iftara di dalam Al-Quran surat Thaha ayat yang ke-61. Thaha surat keberapa? Thaha surat keberapa? Iya, 20. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr. Terus mulai 16 An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Thaha. Ya. Siapa ini yang nama-nama surat belum hafal? Ya, nanti dihafal ya, insyaallah. 114. Thaha surat ke-20 ayat yang ke-61, di situ disebutkan ayat ini membahas tentang kisah dan dialog antara Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun. Di situ disebutkan wa qad khaba man iftara. Wa itu isim fi'il atau huruf? Waw adalah huruf, ya. Yang hafal Jurumiyah siapa ini? Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini. Terus ya, wal fi'lu wal harfu ma. Nah, ini nanti harus dihafal lagi ya. Wa dan qad itu isim fi'il huruf. Qad adalah huruf ya. Wa qad dan sungguh, khaba telah rugi, telah rugilah man siapa saja iftara yang mengada-ngada,
yang berdosa, yang membuat-buat sesuatu. Ini kaidah umum. Walaupun kasusnya dalam ayat ini, dalam surat Thaha ayat yang ke-61 ini, kasusnya adalah ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun dan juga kaumnya, tapi terus kemudian Fir'aun membangkang, maka lalu kemudian turunlah ayat ini, dan ayat ini menjelaskan wa qad khaba man iftara, dan sungguh merugilah orang-orang yang iftara, yang berbuat kedustaan, yang berbuat kebohongan. Ini menjadi kaidah umum. Karenanya dalam kaidah penafsiran, qawaid tafsir, kaidah-kaidah penafsiran, insyaallah nanti antum akan pelajari itu biasanya di jenjang kuliah. Jika antum takhasus di ulumul Quran, itu ada kaidah namanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ayat ini wa qad khaba man iftara, ibrahnya walaupun dalam kasus diskusi antara Nabi Musa dan Fir'aun, tapi maknanya adalah umum untuk semuanya, bahwa akan merugi siapa saja yang berdusta. Apa bentuknya? Dusta yang pertama adalah dusta dalam masalah agama, kebohongan dalam masalah agama, kesaksian dalam masalah agama. Karena sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan atas namaku, ini ketika membahas tentang hadis dhaif. Karena banyaknya hadis dhaif yang berkembang ketika itu. Bahkan salah seorang periwayat dhaif pernah menyatakan, saya mengarang hadis dhaif sampai 6.000 hadis. Sampai banyaknya, begitu banyak. Dan maka ancaman Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang mendustakan atas namaku, yang membuat-buat hadis dhaif, maka siapkanlah tempat kembalinya adalah neraka. Itu dalam masalah agama ya. Sehingga ini anjuran juga buat antum semua, kalau bisa dari sekarang antum hafal itu hadis-hadis yang diminta dihafal oleh para ustadz. Juga ditambahkan, kalau bisa hadis arba'in sudah selesai, tambah lagi kitabul jami' untuk selesaikan ya. Itu penting dan sangat bermanfaat untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kebohongan dalam masalah urusan dunia. Kenapa? Dalam urusan dunia terkadang kita berbohong untuk mengamankan diri kita, untuk keuntungan diri kita sendiri, sehingga terkadang kita tidak jujur. Padahal antum laki-laki sudah sepantasnya antum jujur, walaupun itu pahit. Katakanlah, walaupun itu pahit, tapi katakanlah dengan sebuah kejujuran, itu lebih baik untuk menunjukkan bahwa kita adalah sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang yang taat, dan kita tidak ingin merugi. Ana tutup dengan sebuah kisah. Kisah ini ditulis dalam bukunya Alkitab Bila Unwan. Judulnya lucu. Bukunya judulnya Alkitab Bila Unwan. Buku tanpa judul. Menjelaskan tentang kisah-kisah. Dan ini pelakunya sendiri yang mengisahkan. Ketika itu pelaku ini ketika kuliah, ya, terus dia diskusi, dan diskusinya agak mengerucut dan semakin keras antara dia dengan orang yang lebih pintar yang ada di kelas. Terus akhirnya apa? Dia sampaikan, kalau gitu ini dia ingin menjatuhkan orang pintar ini. Akhirnya apa? Karena dia pecandu narkoba, terus orang ini memasukkan narkoba ke dalam tasnya, ke dalam tas
ini mahasiswa yang paling pintar tadi, yang sempat debat ini, debat sampai membuat dia merasa tersinggung. Ketika narkobanya dimasukkan dalam tas, dia menghubungi temannya disuruh menghubungi polisi. Terus dia menghubungi pihak sekolah, pihak kampus. Ternyata si fulan ini di dalam tasnya membawa narkoba, dan akhirnya polisi datang, pihak kampus juga datang dari universitas, dari rektor dan dekanat, terus melihat ternyata iya, di dalam tasnya ada narkoba. Seketika itu juga keputusan kampus dikeluarkan dan akhirnya mahasiswa yang pintar ini masuk penjara. Akhirnya masuk penjara. Apa yang terjadi? Tidak lama terus kemudian sekitar 1 tahun di penjara, akhirnya dia keluar. Karena walaupun ada barang bukti, tapi hasil tes urin dan lain sebagainya sebetulnya dia tidak menggunakan sama sekali. Dan dia termasuk orang soleh dan juga sebetulnya orang baik, hanya kemudian difitnah. Apa yang terjadi pada orang yang memfitnah tadi? Dia cerita, 2 tahun setelah kejadian itu saya mendapati kecelakaan mobil yang sampai menyebabkan tangan saya putus. Tangan kanan saya putus, sehingga tangan kanan saya tidak bisa beraktivitas. Lalu dia mencari mahasiswa temannya tadi yang sudah dia fitnah. Dia datangi ke rumahnya, terus dia sampaikan secara jujur bahwa dulu ketika zaman kuliah itu saya yang memfitnah Anda, yang menyebabkan Anda sampai terus kemudian masuk penjara, bahkan dikeluarkan dari sekolah. Terus dia minta ridho dan maafnya. Apa jawaban temannya yang sudah difitnah tadi? Dia bilang, saya tidak akan memaafkan antum. Dan tahukah antum, selama saya di penjara sampai hari ini, saya mendoakan kecelakaan pada antum. Karena saya tahu engkau yang telah memfitnah saya. Lalu terus kemudian tahun berikutnya dia dapat kecelakaan lagi, kecelakaan mobil lagi. Yang pertama putus tangan kanannya, lalu yang kedua kecelakaan mobil lagi, kedua kakinya diamputasi, sampai akhirnya sekarang hanya di kursi roda dengan hanya 1 tangan kiri. Dengan hanya 1 tangan kiri, dan dia betul-betul beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan itu tadi, karena tidak jujur, karena sifat irinya dan sifat dustanya, dan juga kesaksian palsunya. Inilah musibah yang begitu besar bagi orang-orang yang sedari awal tidak mempersiapkan dirinya untuk kemudian menjadi orang yang terbaik, yang siap jujur, sesuai janji Allah dalam Al-Quran surat Thaha ayat yang ke-61, ayat surat 20, wa qad khaba man iftara, sungguh merugilah orang-orang yang berdusta. Akhiru dawana alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.